أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Shadaqallahul azim. Bagaimana Bapak Ibu? Inilah imam terpilih Raja Gontor yang pada malam ini alhamdulillah sudah yang lain-lain insyaallah beliau dapat terlaksana, untuk melengkapinya sendiri. itu imam Gontor terpilih yaitu Ustaz Zuhri Tumanggar. Alhamdulillah 5 tahun ke depan atau berapa tahun ke depan nih? 5 tahun Pak. 5 tahun ke depan? Iya. Ya, artinya nanti secara khusus peci boleh berganti, tapi tolong imam tidak boleh berganti. Ya, karena ini kan, ya, ini kan ketetapannya ini 5 tahun ke depan nih. Jadi mohon maaf kalau nanti siapa yang mencalonkan diri untuk menjadi peci kemudian dia duduk karena mungkin tidak pas. Itu tadi mungkin secara bahasa politis atau apalah namanya, tolong tidak diganti. Ya, sampai kita kawal 5 tahun ke depan. Sepakat begitu? Terima kasih. Terima kasih. Ternyata hasilnya bisa dirasakan dengan kebersamaan tanpa melalui ungkapan-ungkapan seperti kutip atau yang menggunakan tulisan ya cukup banyak kalau yang begini. Makanya sekali tadi kepada Ustaz Bambang untuk mengetes atau memberikan ujian-ujian dan kriteria sebagai imam. Terima kasih. Imam yang terpilih pada malam hari ini berdasarkan mufakat dan keputusan musyawarah kita Saudara Zuhri Tumanggar. Alhamdulillah dengan kesempatan ini saya akan memberikan atau menyampaikan sedikit pandangan-pandangan atau nasihat atau renungan kepada kita semua, khususnya umat muslim. Di sini saya akan memberikan sedikit tanggung jawab dan fungsi kita untuk kedepannya. Dengan terpilihnya Saudara Zuhri Tumanggar, maka keaktifan Masjid Al-Iman Gontor ini sama-sama kita makmurkan ke depannya, karena tentang amal itu tanggung jawab kita pribadi, tapi dengan berjamaah mungkin itu lebih makmur lagi dengan terpilihnya Imam Zuhri sebagai pimpinan masjid kita. Bagi yang belum terpilih, bagi yang sudah mencapai, ya berlapang dada dan menerima ketenangan hati, karena Bapak sudah ini sepada baru. Terima kasih atas jasa-jasa sehingga memberikan tenaga waktu untuk membina jamaah-jamaah masjid kita di sini. Aku berterima kasih mendahi mantan imam, dan bagi yang terpilih jangan berbangga hati dulu dan jangan merasa patihannya pasti, karena Allah tidak meminta kepastian dan Allah tidak menuntut irama atau sahih patihan, tetapi yang itu adalah al-qalbu. Begitu Pak Imam ya. Dari sekarang saya panggil Pak Imam. Ingat. Oke. Untuk itu kita sudah bisa menyelesaikan musyawarah kita pada malam hari ini, dan mungkin ada yang memberikan pandangan-pandangan atau tausiah-tausiah sehingga sekaligus saya mintakan kepada Pak Khairul atau Pak Bambang untuk menyampaikan sedikit
pada ini. Jadi ya senior. Ini sebelum tausiah, ini saya sampaikan dulu kepada forum Pak Kecil ya. Bagaimana dengan perangkat yang lain? Bilal, Fatih, Gari, dan Rubia, apakah memang yang sudah ada itu dilanjutkan? Atau memang bagaimana? Ini kan belum. Itu memang dilanjutkan ya di forum ini. Ya Pak Kecil yang menyampaikan terlebih dahulu kalau memang ada perubahan itu siapa nanti? Apakah imam yang memilih? Imam sendiri Pak. Imam Langsung semua yang mencari. Oh imam sendiri. Iya, tanggung jawabnya itu. Apakah dilanjutkan? Itu diserahkan sama imamnya. Ini cuma Imam yang mencari. coba Pak Kecil sebelumnya nanti biar clear. Udah selesai semua baru tausiah. Jadi kira-kira pertanyaan Pak Khairul tadi, apakah memang imam saja atau beserta perangkat gitu? Ini saya serahkan. Begitu terpilih dengan suara kita tadi di sini, saudara tulis sebagai imam contoh yang kita sematkan pada malam hari ini, beliaulah yang menentukan siapa yang menjadi rekan-rekan dia di dalam urusan ini. Jadi untuk itu saya amanahkan juga sedikit kepada imam kita mencari orang-orang yang berpotensi juga di situ dan sesuaikan dengan kriteria minimal. Kalau untuk 100%, 75% sebagai anggota mungkin bisa. Nah begitu saja ini Pak Khairul. Nah terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah pada malam yang penuh berkah ini kita sudah memilih dengan ketulusan hati, dengan kelapangan dada imam di tengah masyarakat kita ini di Kampung Jomblo. Mudah-mudahan imam yang sudah kita percayakan, yang sudah kita pilih dengan ketulusan hati, dengan kelapangan dada, mudah-mudahan ini juga dipahami oleh imam yang barusan terpilih. Selanjutnya, di dalam perjalanan kehidupan bermasyarakat di Kampung Jomblo ini, secara umum di negara kita, dari mulai berdiri Republik Indonesia ini, antara imam dan umat ini berdampingan. Kalau imam dan imam berjalan sendiri-sendiri atau sampai terjadi konfrontasi, ini negara akan rusak, kampung juga akan berantakan. Kepala desa berjalan sendiri-sendiri, imam berjalan sendiri, ini tidak ada kecocokan. Apalagi terjadi konfrontasi, kampung jadi berantakan. Oleh karena itu, mari dalam hal ini apapun kapasitas kita selaku kepala desa, kapasitas kita selaku aparat desa, dan juga kapasitas kita misalnya selaku imam, mari sama-sama itu semuanya itu adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita. Tetapi sebagaimana ini apa yang Pak Kecil sampaikan, memang kita bacaan bagus. Ini saya sampaikan dari sekarang juga. Bacaan kita bagus, itu anugerah. Allah memberikan anugerah kepada kita, bacaan kita bagus, ilmu agama kita ada. Jadikanlah itu sebagai kontribusi kita untuk umat, untuk masyarakat kita di Kampung Jomblo ini. Jadikan itu kontribusi kita untuk masyarakat kita di Kampung Jomblo ini. Jangan pula anugerah yang Allah berikan itu
menjadikan kita, maaf, ini bahasanya sombong. Sombong kita, Allah berikan anugerah jadi sombong. Kita sebagai imam sombong misalnya, nggak mau menerima pendapat orang, misal seperti ini. Saya sampaikan dari sekarang. Tapi semuanya ini kalau kita niat apa yang Allah anugerahkan kepada kita ini, apakah jabatan apapun, maka jabatan ini akan aku kontribusikan untuk masyarakatku. Ini harus menjadi tekad kita. Ini menjadi tekad kita. Oleh karena itu, ke depan harapan kami, harapan kita bersama tentunya, kepengurusan masjid dengan kepengurusan kepala desa ini harus berjalan seiring dan seirama. Supaya apa? Supaya masyarakat ini enak beribadah. Jangan seperti dulu. Jelas itu seperti dulu, nggak jelas itu. Orang mau ke masjid jadi takut. Jadi enggak, melangkah aja berat. Kenapa? Karena nggak seiring dan sejalan antara kepengurusan desa dengan kepengurusan masjid. Ini yang saya harapkan, seperti yang kami harapkan, yang kita harapkan itu seperti itu. Kepengurusan desa, kepengurusan masjid berjalan seirama sehingga masjid kita ini akan makmur. Baik anak-anak, remaja, kaum bapak, kaum ibu, sama-sama memakmurkan masjid kita ini. Kalau sudah seiring dan seirama kepengurusan desa dengan kepengurusan masjid. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang mungkin dari Pak Maman cukup. Saya akhiri bila itu. Wassalamualaikum.